Dia takut loh. Dia waktu yang adegan pertama kali hari pertama syuting dia takut beneran. Iya. Bener kan? Nah, itu langsung satu frame sama Mas Ozi. iya. Kenapa Jamila? Karena vibes-nya Iya, yang memang vibes-nya. terus mereka kan betul-betul Iya, yang betul-betul di mukanya kan iya. serem banget kan gitu Iya, ya aku kan. takut Dia sampai beneran. takut bener. Iya. Padahal aslinya sebenarnya kocak ya. Iya, Banyak kocak banget ngobrol dan gitu. kayak rawa banget. Halo Sobat BK, saya kedatangan aktor dan penyanyi, juga aktris usia muda. Ada Ozi Saputra dan Nur Jamila Salim Ali. Kepanjangan. Iya bener namanya itu ya. Nama Iya, panjangnya tapi itu. aku dipanggil itu Jamila Salim itu kepanjangan. Gue bingung loh bang artis muda. Tapi gue yang disebut dulu kan. Bang Ozi Ya, ini masih muda sih. Ya itu awet muda loh. Masya Allah. Mas, iya jadi ada kuncinya nggak sebelum nanti ke Jamila? Kenapa? Berbagi tips awet muda tuh gimana? Iya nih, gimana? Gampang banget. Ketika kita tidur, jangan membawa masalah ke tempat tidur, itu aja. Jadi misalnya jangan mikirin utang, jangan mikirin baru diputusin pacar, apa. Udah besok aja pikirin lagi. Tapi kan kalau kepikiran kan, aduh, Udah tetap aja ke bawah. Jangan, karena apa? Tidur itu adalah detox paling bagus. Jadi tidur dulu, besok mikirin lagi gitu. Kadang-kadang orang ngotot kan, aduh gimana gitu. Kuncinya itu ya? Iya. Oke. Ya alhamdulillah 62 tahun, ya sehat walafiat. 62 sebetulnya. Iya, Masya Allah. Merasa bangga ya bisa satu frame sama beliau ya. Masya Allah, makasih sayang. Jadi manggilnya apa? Om. Opa. Om lah. Oh, Udah adik. Mas Ozi, ikonik banget ya dari dulu ya. Artinya Menjadi syaitan. jadi setan terus dari gaya rambutnya. Kok gaya rambutnya orang nggak punya rambut? Jadi si botak ini Ya. membawa nikmat buat Mas Ozi gitu loh. Gundul mah bawa nikmat. Kalau nggak diundang ke sini ya kan? Nggak gara gundul kan? Jadi enggak. jadi sama lebih dari 3 dekade barangkali. Ya, Jadi dari tetap 91. dari Iya. Si Manis Jembatan Ancol Yang sinetron pertama, ya, iya, pertama kali iya. ya. Tapi sebenarnya bukan gara-gara si manis, Gara-gara gara-gara apa? salah gunting rambut awalnya. Iya. Jadi dulu rambutnya kayak apa Mas Ozi? Dulu itu? keribu gitu. Oh, keribu. Ya keribu Panjang? Iya seginilah gitu. Wih, panjang Ya, ya? cakep gitu. Ah, Bu. Ya, wih, cakep. Nah gitu. Terus salah gunting rambut Ah. ya kan? Kesel ya kan? Somplak-somplak. Nah, Terus kok ya gunting rambut sendiri itu? Waktu itu kepikiran gunting rambut sendiri? enggak. Terus ada temanku desainer namanya Merdi Siombil. Oh tanggung mesti gunting rambutnya. Udah kok botakin aja sekalian. Oh. Zaman itu ada Sinar on Colors kan Nah. gitu. Aku gundulin dong. Tapi aku agak takut gitu kan. Besok aku udah dulu perias. Ah. Nah besok Dulu ngerias. judulnya Perias ya? Kalau Dulu saya sekarang makeup Perias. artis ya? Mas Ozi? Dulu perias ya. Iya zaman dulu perias. Baru denger gue. Nah jadi besokannya mesti dandanin Yuni Syara kan. Ah. Nah itu dilihat produser gitu. Oh. Tapi waktu itu gak tahu dia tuh produser. Dia tengok gitu. Nama orang botak kan sensitif Frankie ya kan. Roaring Pandey itu? Bukan. Harry Topan. Oh. Nah, Oke. nah dia liatin gitu. Orang botak tuh kan sensitif ya kan. Ini orang ketawa-ketawa lihat gue ini pasti dia mau ngeledekin gitu loh. Pak dari tadi ngeliatin saya tuh ada apa Pak? Enggak, lu mau nggak main sinetron? Enggak, saya bilang gitu. Itu 3 kali loh, dengan di hari yang lain gitu loh. Terakhir aku dandanin Mbak Emilia Contessa. Nah itu datang sama Frankie Roaring Pandey. Oh. Nah, udah gitu, sebentar ya sayang ya, nih istirahat dulu ya. Biar tahu dulu sejarah kenapa botak ya kan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi gara-gara nggak sengaja, jadilah aku menjadi seorang pelakon. Pelakon ya. Jangan salah sebut. Jamila tahu pelakon ya? Pelakon tuh artinya kayak kamu tuh artinya pelakon. Iya, pelakon. Pelakon tuh pemain Pemeran ya? Pemeran. Nah, Iya, pemeran. Acting gitu. Iya, pemain filmnya, pemain Ya, sinetronnya, ya. pelakon betul. Zamannya Iya, pelakon. Mas Ozi dulu awalnya Dulu namanya pelakon. pelakon. Iya. Wow. Jadi Oke. akhirnya bentar ya Jamila. Iya. Akhirnya kemudian Jadi udah menerima keterusan, ya. jadi kecebur pelakon aku ya. jadi pemain sinetron ya kan. Padahal Hah? sosoknya si Karina itu kan nggak ada sebenarnya. Nggak ada, Mas Ozi. ngarang-ngarang aja. Kalau si Mariam pasti jelas, ini Iya, si Manis Jembatan betul. Ancolnya. Tadinya tuh mau dibikin si manis, si real si manis ya Ah. kan.
gara-gara si produser yang lihat aku kita jadi Akhirnya- dirombak. Jadinya jadi horor komedi gitu. Itu akhirnya muncul tokoh Karina Tokoh yang Karina. Mas Ozi mainkan. Iya, ya alhamdulillah lah aku mengalami 6 si manis gitu. 6 kali. 6 si Pemeran manis. utamanya boleh ganti, Iya. tapi Ozi Saputra tetap Iya. ada. Ada tapinya juga loh. Apa tuh? Gara-gara itu aku pernah di BAP juga sama Pak Ram Soraya, Pak Ram, mohon maaf ya. Kenapa? Gara-garanya ceritanya gini, aku main di 2 si manis. Oh. Satu si manisnya Diah Permatasari, Ah. satu lagi si manisnya Kiki Fatmala. Oke. Sebenarnya sih aku tuh nggak salah. Ah. Jadi kan yang Ini pembelaan ya. nggak memang benar. Ini karena orangnya udah mendiang ya Pak Heri Topan kan udah berpulang ya, udah meninggal. Jadi aku berani sekarang speak up. Karena kan aku utang budi banget kan sama Pak Heri Topan ini Yeah. kan. Nah waktu itu dia mau bikin arwah penasaran, makanya aku tanda tangan, Oke. ya kan. Si Diahnya kan lagi sekolah di Amerika, lagi kuliah ya kan. Nah tiba-tiba dari Soraya Film mau bikin si manis, ya aku seneng dong. Gitu si manisnya tuh Kiki Fatmala, mendiang Kiki Fatmala. Ya udah gitu. Rupanya si Diah pulang dari Amerika datang ke Indonesia dari pihak ini boleh sebut nggak itunya Boleh. broadcastnya dari RCTI mau bikin si manis lagi gitu. Oh. Nah produserku yang Pak Heri ini kekeh pokoknya aku nggak bisa lu mesti bikin. Nah kan saya bingung mau lawan Pak Heri Topan dia berjasa mau ngelawan Pak Ram Soraya dia bener ya kan ya coba sampai saya stres sampai sakit. Bener tapi dapat surat Padahal panggilan BAP. Kuncinya tidurnya kan nggak boleh stres ya. Iya makanya akhirnya tau nggak aku mengandalkan apa kekuatan doa. Jadi kalian mesti percaya tuh kekuatan doa. Aku jadi kan aku amprokin nih antara sutradaranya atau Soeharto sama Heri Topan. Atau Soeharto kan jadi sutradaranya Pak Ram Soraya kan. Heri Topan dia keke. Aku tahu nih sifat Pak Heri ini. Aku jangan ada di situ. Kalau aku di situ dia tetap keke kan. Aku keluar, aku ke musola, aku doa terus habis sholat aku doa. Terus boleh kata Pak Heri Topan. Nah, ya kan? Udah. Ingat ya, lu boleh main cuma 26 episode ya. Tetap aja gua main 52 episode. Waktu itu kali berapa rupiah Mas Ozi? Ya, masih inilah gitu. Tapi kalau itu udah paling termahal di antara pemain sinetron gitu. Oke. Untuk ukuran zaman itu ya gitu. Karena waktu pertama kali main sinetron berapa tau nggak honornya? Berapa? 575.000 Per 3 episode. Oh, untuk 3 episode. 3 episode. Bayangin, gue sekali ngeres pengantin udah 500.000. Maka betul gue ditawar lagi, nggak mau main sinetron lah. Soalnya kapan kayaknya kan gitu. Nggak nyangka begitu ditayang bombastik ya. Alhamdulillah. Nah, Jadi terungkap. hidupku berubah menjadi pelakon. Sebenarnya bukan karena nggak bisa acting, karena honornya kecil kan sama Enggak, memang nggak bisa acting juga. Awalnya masih bodoh lah, masih yang bawahnya mau lihat kamera aja gitu. Mata. Masih norak. Akhirnya 3 kali dirayu bersedia. Iya. Itu apa yang akhirnya bikin klik? Iya itu tadi, Apa? karena gara-gara tiba-tiba ada Frankie Roni Pandey itu. Orang gini, aku mikirnya gini, orang lain kepengen kenapa gue enggak gitu. Ya kan, mau nanti hasilnya bagus apa enggak kan, ya urusan dulu kenapa lu suruh gue kan gitu. Ya alhamdulillah ternyata ya tuh, nasib berkata lain. Betul, ya kan? langsung dipasang dengan Diah Diah Permatasari. Permatasari, iya, Dan gitu. tidak disangka, Iya. boom ya Iya, saat itu bombastik sinkronnya. banget ya. Sampai hari ini pun, Iya. nah Sobat TK ada setan botak di jembatan Ancol. Jadi memang kayak apa universe-nya si manis Iya. jembatan Ancol ya. Udah kayak macam kena ini ya kali ya, kena apa. Pokoknya saya nggak jauh-jauh dari jembatan Ancol aja gitu. Memang rezekinya di situ kali ya. Ya Mas Ozi, ya. alhamdulillah iya. Dan sempat ada kan sebenarnya Mas Ozi sempat bermain sinetron Macam-macam, ada di- sebutan Regu Hantu, bukan yang Biro si Sableng. manis di jembatan Ancol ada si manis di jembatan Ancol. Ya, Itu karakternya nggak Karina ya kan? ya sebenarnya sih ya dia juga gitu namanya. Karena kan 2 produksi itu beda. Oh, Jadi nggak boleh sama. makanya gitu. Iya. karena kasus Iya, tapi orangnya itu juga. satunya jadi rentenir, satunya jadi Karina. Yang rentenir beda lagi Oh, beda lagi. kasusnya. Yang kemarin ya kan, yang sama Indah Permatasari. Betul. Itu beda lagi. Tapi masih Itu yang laki banget Ya, tuh. Itu 2 bulan loh gue di coaching supaya jadi laki banget. Tahu nggak? Di lapangan itu aku dicuekin tau nggak? Nggak ada yang mau negor, nggak ada ini. Pokoknya gue nggak ada yang nemenin. Ya kan? Begitu selesai syuting aku komplain dong.
ini kok orang teman-teman kok, maksudnya yang lain kok pada aku dicuekin gitu, aku salahnya apa gitu ya kan. Anggi Umbar ketawa, emang sengaja bang lu didiemin, lu kok dibercandain nanti tulang lunak lu kumat lagi kan. Gitu. Jadi Bang udah disetting begitu ya? Iya, beda waktu syuting sama Jamila, kita enak gitu ya. Ngeriung bareng semua kayak gitu. Udah karena gue biasa jadi kok yang awal kan laki gitu ya kan. Itu ngomong pun mesti pakai apa tuh namanya tuh outronom apa. Nah itu pokoknya pakai gini. Oh. Jadi ngomong kan kita ngomong sebentar kan cepat ya. Ngomong sih pelan. Pelan nah gitu. Metronom. Udah tua. Gila 62 tahun luar biasa awet muda. Jamila boleh cerita lah akhirnya filmnya akan segera tayang di bioskop si setan botak di jembatan Ancol. Iya. Seneng banget karena bener sih aku awalnya kayak kapan ini tayang, kapan ya kayak udah hopeless banget ya. Udah hopeless banget terus akhirnya udah deh kita berserah aja, udah aku udah lepasin. Akhirnya sekarang tayang juga kan, alhamdulillah. Dan ya seneng banget sih karena kayak pas syuting ini tuh aku seneng banget di lokasi syuting. Aku bener-bener sayang banget sama orang-orangnya. Dan ya apalagi ya di situ kamu pertama kali ngelihat Om Ozzy sebelumnya pernah ngeliat kah atau jangan-jangan papa dan mama di rumah yang ngasih tahu, bapak ibu ngasih tahu ini loh ada aktor Ozzy Syahputra gitu. Iya ya, mungkin kayak dulu aku dikasih tahu siapa penyanyi, terus kayak aku nonton Si Manis Jembatan Ancol yang pertama, terus ya aku juga kayak sebelumnya nggak tahu sih sebenarnya. Iya. Yang aku tahu Korea, gitu-gitu kan drakor. Terus sebelumnya sebelum dikasih maksudnya gini, sebelum syuting film Setan Botak di Jembatan Ancol pernah nggak nonton sinetronnya? Sama sekali enggak ya? Belum. Enggak sama sekali. Aku nggak tahu juga. Dulu juga mungkin karena masih kecil kali ya. Aku juga. Orang maknya aja masih kecil waktu ya. Kecil. Jadi ketika dapet tawaran ini gimana? Ya seneng banget dan kayak. Mas Anggi ya, langsung Mas Anggi. Aku casting di MPS dulu kan ya di situ, terus akhirnya kayak keterima. Dan aku senang banget karena kayak aku deg-degan banget campur aduk lah. Pokoknya kayak aku senang banget bisa ikut. Horor pertama project. Ya kamu? Beberapa kali? 1 kali mungkin kayaknya. Atau gitu 1. Ya? Pernah sebelumnya ya? Iya pernah. Gitu. Kalau dengan begitu ketemu beliau? Dia takut loh. Dia waktu yang adegan pertama kali hari pertama syuting dia takut beneran. Iya. Bener kan? Nah, itu langsung satu frame mama masuk. Iya. Kenapa Jamila? Karena vibes-nya yang memang terus aku betul-betul betul-betul di mukanya kan serem banget kan gitu ya kan. Takut Dia sampai beneran. takut bener. Iya. Padahal aslinya sebenarnya kocak ya. Iya, kocak banget dan kayak ramah banget. Itu kenapa? Boleh cerita kenapa takutnya itu? Lihat apa sih? Karena dari suasana rumahnya juga kan udah kayak serem, mencekam. Terus juga lightingnya juga kan digelapin gitu-gitu. Terus habis itu pakai asap-asap gituan. Terus emojinya juga di make upin gitu kan. Terus kayak yang tiba-tiba gitu kaget banget itu yang pucet yang nggak bisa ngomong gitu. Aku lihat ekspresinya gitu. Udah cukup sekali take itu ya. Tapi aku makin dia takut aku makin makin aku kayak istilahnya tuh ya, makin aku takutin lagi gitu loh. Dan aku makin intimidasi. Udah tua susah sih mama. Makin aku intimidasi gitu loh. Supaya ketakutan dia dapat ya. Jadi pas adegannya peranmu apa di sini Jamila? Nirmala. Pas Nirmala memang adegan ketakutan ya? Iya. Jadi pas aja vibes-nya dapat, lawan mainnya oke. Iya. Jadi nggak susah untuk acting ketakutan kan? Ternyata ketakutan beneran. Iya. Dan aku makin intimidasi gitu loh, supaya dia tambah takut gitu ya. Kelihatan sebenarnya sih kasihan, tapi ya kita nggak boleh terganggu dengan, aku nggak boleh tergesek dengan ketakutan dia kan. Nggak boleh kasihan, makin Iya, itu seru banget sih pas Iya benar ya, ada pertama tuh ya. Iya. Aku tahu banget. Tapi
berikutnya aman ya, maksudnya. Iya, karena udah sering ngobrol, udah kebiasa. Iya, aman. Untung itu adegan taruh di depan ya. Di depan. Kalau mungkin kalau udah akrab duluan sama Om Ozi barangkali Bisa beda aja kali, ceritanya. iya. Ya. Ditakutannya nggak dapat kali ya. Iya, benar. Iya. Benar. Akhirnya setelah main sama beliau gimana aja, Bel? Iya, kita enak ya di lokasi iya. tuh ya ini ya seneng-seneng aja gitu. Karena kayak liburan aja ya, Iya. di puncak terus lokasinya enak Iya, apa segala. bener-bener. Tapi pernah satu hari gitu, aku kan kalau di lokasi syuting kan suka bawa tenda ya kan, semuanya bawa kompor, bawa tenda, bawa ini segala macam. Karena malas pulang ya kan. Oh. Nah, rumahku jauh kan di Bekasi Ah. gitu ya kan. Jadi apa namanya tuh diginin sama krunya, Bang Oji hari ini nggak boleh nginep sini ya. Ah. Kenapa sih? Ini setannya ganas-ganas ya ingat ya? Setan beneran. Setan beneran itu Oh. ganas. Jadi suruh pulang, nggak boleh gitu. nginep di sini. Saat kru suruh pulang. Akhirnya pulang. Pulang semuanya. Biasanya kru juga ada yang nginep kan gitu. Pulang semua. Mas Uzi itu sering main film horor, sekalipun itu ada nuansa komedinya, itu bisa ngeraba gitu nggak sih? Bisa ngeliat gitu nggak sih? Enggak, aku orangnya penakut banget. Oh, penakut. Jadi ketika ada cerita kalau suka diikutin sama Mariam tuh bener itu? Aku nggak ngerti ya, tapi kalau orang yang bisa ngelihat aku tuh kayak gitu katanya. Oh. Aku ini ada dibayangin sama itu. Si ada Mariamnya. sama itu. Iya. Si gitu. Mariam sosok yang sebenarnya si Katanya seperti itu gitu. Oh. Tapi kalau misalnya soal Iya serem lagi. sih, aku ini kan perias ya. Nah, Aku tuh pernah ini walau alam ya, tapi bisa dipertanggungjawabkan cerita aku ini karena keluarganya masih ada gitu loh. Aku ini kan perias, ya kan. Aku waktu itu lagi ngerias pengantin, udah selesai perempuannya aku riasin gitu ya, pengantin perempuannya udah selesai tuh aku lihat anak-anak buahku belum kelar gitu, jadi aku ikut bantu ya kan, biar cepet karena acara udah mulai gitu. Terus tiba-tiba ada satu perempuan datang gitu, mukanya persis kayak si pengantin perempuan, gitu. Aku tahu kayaknya aku pernah Pernah dengar ya? tahu deh. Nah, udah kayak gitu aku dandanin dong. Pasti kan dia mau dandan deh. Cuman anehnya tuh orang nggak mau lihat kaca. Jadi misal aku suruh gini dia pasti gini. Oh. Gini lagi pasti gini. Udah dong. I don't care ya, kan penting kelar. Ah. Nah, pas dijajarin pagaraya apa segala macam keluarnya dianya nggak ada. oh. Nah, besokannya tuh apa namanya tuh keluarganya datang ke rumah mulangin sanggul, aksesoris segala macam sampai nanya. Oji kemarin ada ngerias perempuan yang mukanya mirip kayak si pengantin perempuan. Oh ada tante, emang kenapa? Itu orangnya nggak ada sebenarnya. Oh. Ya terus siapa ya? Orangnya tuh udah lama meninggal. katanya. Itu kakak dari sepengantin perempuan udah meninggal. Ya walau alam ya. Datang gitu. ya. Ini merinding. Maksudnya jadi setan botak ini rezeki berikutnya Mas Ozi Ya sekarang. alhamdulillah, maksudnya gini ya, aku terharu dalam usia 62 tahun ini masih Masih, dipercayakan ya. Jadi ini pasti dapat peran utamanya nih, Iya. sesuai judulnya. Iya, dan mendampingi coba anak secantik ini masih grace ya, masih teenagers banget, mendampingi ya nggak malu-maluin lah ya. Itu akhirnya kalau kemarin-kemarin kan selalu nempel di bawah bayang-bayangnya si Si Manis, Mariam, iya. si Manis. Sekarang muncul sendiri gitu, Iya, setan botaknya iya. itu. Bahkan ada cerita sebetulnya kalau ternyata yang horor itu bukan si Manisnya, bukan si Mariamnya, tapi si setan botaknya Iya, ini. Gitu. betul. Konon katanya. Iya kayak gitu karena aku udah mengalami 6 si manis itu ya kan. Peran si Ojinya nggak ada yang ganti. Dan memang Ya, sudah alhamdulillah. layak memang Iya. ini harus diangkat di setan botak nih, Nah, apalagi ada cerita tadi tuh. Makanya ini apa ya, bagi aku ini suatu anugerah dan suatu penghargaan buat aku yang selama ini gitu ya. Untuk menjadi diri sendiri kan nggak pernah selalu dibayang-bayangin gitu ya kan. Nah alhamdulillah akhirnya terbit juga jadi setan botak di Ancol. Ini ada nggak sih pemeran Mariam sebelumnya yang ikut di film ini? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi Tahu nggak kenapa nggak ada yang mau ikut? Kenapa? Karena mereka tidak mau melepaskan mahkotanya. Iya. Pernah waktu itu waktu yang indah kemarin Kiki Fatmala ditawarin untuk jadi siapa gitu. Dia nggak mau. Oh. Nggak mau katanya. Ya gue yang si manis Oke. katanya. Nah gitu. Dulu juga waktu zaman apa namanya Dewi Persik, dia Permatasari ditawar boleh, tapi saya tetap si manisnya katanya. Jadi ada dua si manis, bayangkan di film si apa di sinetron itu ada dua si manisnya coba. Jadi si manis senior, si manis junior. Jadi mereka tidak mau meninggalkan predikat si manisnya itu gitu. Begitupun si Karina kan sebenarnya. Sebenarnya sih ada ya waktu itu yang waktu aku main di Dewi Persik itu ada jadi anakku, jadi seolah kayak macam. Tapi ya nggak tahu ya. Produsernya nggak begitu ini ya gitu. Tetap aku dibalikin lagi dapatnya menjadi itu ya. Iya. Pokoknya selama
tidak menumbuhkan rambut. Iya. Karakter ini akan efek. Selama itu lah nggak dipanjangin rambut. Jadi Mas Ozi ini sebaiknya jangan memakai di Warta Kota tuh ada iklan setiap hari tuh ada Firdaus Oil. Jadi penumbuh Jangan. rambut ya. Aku cocoknya iklan ini deh, Apa? sosial. Jadi itu diapain sih sebetulnya Mas Ozi? Diapain? Ya kan aku nyukurnya 2 hari sekali. Oh iya, tapi Iya. tetap ini ya, maksudnya nggak ada Ya obat. sekarang udah bolong nih, yang di sini kan masih ada rambutnya masih tebel gitu. Oh, Ya, gitu. maksudnya bukan penumbuh rambut apa ya? Yang tidak menumbuhkan itu. Perontok rambut. Nggak ada, nggak pakai obat itu ya? Enggak. Wah, rajin juga ya. Ya harus lah. Kan sesuai bayaran. Nah, Gitu. Jamila, jadi kemarin selama syuting apa yang seru? Masih ingat nggak? Ingat. Aku dulu seru karena orang-orangnya juga baik. Ah. Terus juga mereka ya gede-gede semua ya. Paling Iya. yang kayak kecil-kecil cuman sedikit gitu kan. Pemerannya, Iya, pemerannya. pelakonnya. Iya, Oh, pelakonnya. pelakon yang kecil-kecil yang seumuran. Iya, cuman ada kayaknya yang kalau seumuran ada satu yang jadi sahabat aku itu Mira. Terus 2 lagi tuh yang anak kecil gitu. Nah, Sisanya ya anak-anak kecil lebih itu kecil. berarti umur masih berapa kemarin waktu syuting? 13. 13 tahun. Iya, dan yang bikin seru itu kayak di situ kan aku sebelumnya 12 tahun. Kita mulai syuting berapa ya? Pokoknya Sebelum Juni lah atau Juni. Lebaran haji tuh. Aku Lebaran. ingatnya lebaran haji aja. Ya terus di situ Juni itu 21 aku ulang tahun ke-13. Oh. Dan kayak aku disurprisein di situ dan kayak syuting. iya, seru banget sih itu. Wah, terus kayak aku dimarah-marahin kan nih prank gitu. Padahal sebenarnya kan itu mereka semua tim gitu. Mereka ngumpul ngeliatin. Tapi aku kan nggak ngeh gitu kan, dibilangnya ini cuman buat tambahan doang gitu. Habis itu aku dimarah-marahin kan sama Kak Cornelius, Kak Leo. Iya, Cornelius Ani. And di situ kayak kamu bisa acting gak sih? Kayak aku udah mau nangis. Please Jamila. Kan dia bilang tuh kayak kan kameranya kan cuma segini kan. Ya segitulah ya, segini. Dan terus kayak dibilang aku kekat-kat mulu, kamu agak jongkok dikit kayak gitu. Sebenarnya kan nggak masuk akal, tapi kayak tiba-tiba ya di prank Dibikin gitu. salah terus Iya, ya? dibikin salah terus dan akhirnya kayak aku disurprisein ini ulang tahun happy birthday. Terus kayak iya. Pokoknya kita di lapangan tuh memang betul Iya, fun ya, kerjanya benar. fun. Fun banget. Aku Cornel Sani ingat banget loh. Jadi ada satu scene yang dia sendiri sama si kameramen aja gitu ya kan. Gitu. Dia sempat ngeliat aku pengen tanya tuh kenapa tuh. Tiba-tiba dia ngeliat aku yang aduh gitu kayak orang Takut. ketakutan iya. Apakah aku seseram itu gitu aja. Auranya ternyata Nggak ya? ngerti. Pokoknya dia kayak ngeliat aku terus yang aduh gitu loh. Mungkin kalau begini Apa tuh? lucu Nah. Mas Ozi, tapi kalau udah make up barangkali muncul itu Mungkin ya. aura menyeramkan. Kali, karena si Anwar, tau ya Anwar BAB ya. Iya. Nah itu dia sampai detik ini kalau aku make up si manis pasti dia kabur. Iya. Kalau dia menakut kan emang. Dia memang trauma. Enggak, heboh dia kan? trauma gitu loh. Oh. Padahal udah kenal banget kan, Oh. sering satu acara. Tapi kalau dia aku pakai baju si manis, pasti dia kabur. Makanya waktu aku bareng dia waktu sinetron si manis yang Dewi Persik, Hah? itu nggak pernah satu frame. Oh. Iya, dia sendiri, aku Sengaja sendiri. ya? Iya. Oke. Dia takut lihat aku gitu. Kalau lagi syuting itu make up-nya juga make up sendiri atau malah ada make up artis yang lain? Enggak, kalau yang kali ini makeup artisnya bagus banget. Dan betul-betul karakternya tuh jadi keluar gitu kita punya karakter. Jadi aku juga kebentuk dengan karakter, jadi aku acting tuh jadi kebentuk Iya. dengan karakter makeupnya itu gitu. Sebelumnya juga gitu yang lalu yang versi Indah Permatasari yang sebelumnya ya kan. Itu karena aku jenggot asli, kumisku. Jadi aku kebawa dengan itunya Karakter gitu, itu. karakter. Oke. Gitu. Itu rupanya baru ternyata makeup itu pengaruh banget dengan karakter yang kita bawain gitu. Itu butuh berapa lama kemarin? Untuk make up aja itu? Untuk makeup sejam lah. Oh, hanya sejam. Iya, cuman ya repot karena kan aku mau sholat ya wudhu hapus lagi. Oh, oke. Tapi baik banget, periasnya tuh baik banget gitu ya kan. Nanti, oh ya Bang Oji nggak apa-apa, pakai lagi ya kan. Tetap menebalkan alis, Iya, kemudian iya. pakai itu, Iya. Mas Uzi. Gitu. Itu kan ya karena makeupnya tuh udah ada fotonya, jadi dia tinggal tempel-tempel gitu. Nggak pakai apa namanya? Apa sih namanya yang suka ditempel-tempelin ke kulit apa Mas Uzi? Latek. Apa namanya? Iya. Sebutnya apa itu? Pakai itu ya? Iya pakai. Oh.
pakai latex juga, pakai itu. Ya itu kan ribet kan. Nah itu mereka Iya. mereka Prostetnya, bikin Iya, itu ya, agak prostetik. ya, jadi mereka nunggunya ya lamanya aku yang bikin lama. Maaf ya, Dek. Tapi kalau filmnya namanya pemeran utama begitu ya. Pelakon utama memang harus ditunggu ya. Iya. Gitu. Itu satu frame dengan Om Oji hanya sekali atau berulang-ulang? Ada berulang-ulang. Iya. Ada berulang. Cuman dia kesininya ya udah, maksudnya ya dia membawakan perannya dia gitu. Ya takutnya ya takut acting Iya. gitu. Tapi kalau yang hari pertama tuh dia betul-betul ketakut banget. Gitu. Itu kalau Mas Oji secara personal memang tidak perlu apa ya, atau tetap perlu mendalami karakter si karaktermu sama sih Mas Oji ini setan botak ini? Iya, sebenarnya namanya ya Bang Oji karena kan Bang dulu kan Oji. waktu yang sebelumnya tuh kan part yang lalu kan namanya Bang Oji. Oke. Yang si rentenir itu. Nah. Oke. Mendalami karakter ini tidak susah, artinya kan udah 6 kali main. Oh peran. beda, kalau yang dulu kan centil. Ya, kalau yang hari ini. Enggak. Setan botak ini. Enggak. Oh. Nah, walaupun nanti nggak boleh spill ya. Gitu sebenarnya. Jadi tidak akan menemukan Bang Oji Saputra yang seperti 6 Iya. si manis sebelumnya. Iya. Sebelumnya Oke. berarti centil ya. Juga sekarang setan. Iya. Jadi pembedanya itu ya Mas Oji ya. Beda, ini beda banget. Kali ini beda banget. Dan apa ya? Aku tuh kan di sini karena dia sebagai peneror, jadi aku bikin jangan sama gitu. Oke. Iya. Ada yang apa? Karakter tertentu ya barangkali sebelum syuting itu dipelajari itu dari. Kalau aku belajar karakter tuh ketika tahu skenario. Oh, Begini, berarti aku harus begini. Nah, gitu aja. jadi nggak ada film-film tertentu yang jadi apa ya? Ini bisa nih dimasukin ke karakternya si Bang Enggak, Oji. kalau gitu. yang ini enggak, sekarang enggak. Jadi oke. aku berdasarkan skenario. Hanya di skenario. Iya, Oke. Jadi aku punya imajinasi sendiri gitu. Kalau yang lalu ada referensi ya misalnya? kan. Waktu itu jadi laki, jadi kan gue susah oke. jadi laki. Nah, itu ada Anggi kasih referensi seperti ini gitu. Walaupun di lapangan nggak kayak gitu loh. Tapi seenggak-enggaknya kita ada bayangan mesti kemana gitu itunya gitu loh. Jadi maksudnya nggak kehilangan arah gitu. Iya. Nah, gitu. Setelah out frame barangkali baru lemes lagi ya masih ya? Iya udah ketakutan ya lu ya. Balik lagi lu tulang lunaknya. Ada nggak film horor yang menurut Mas Oji film horor Indonesia yang menyeramkan yang pernah ditonton? Yang pernah nonton. Jujur aja ya, aku tuh jarang nonton film horor karena aku orang penakut. Oke, penakut tadi. Bayangin Padahal ya, bayangin. rezekinya film horor. Nah itu di lokasi dengan muka aku yang serem itu ya kan. Kan aku pengen kebelet kayak mau pengen ke belakang gitu ya, ke kamar mandi ya kan. Nanti aku temenin gua dong. Gak mau kalau kayak gitu. Kita kan syutingnya tempat-tempat serem kan sekalian. Iya. Gak mau, gak ada yang mau nemenin. Masa kamar mandi gua buka aja gitu. Sendiri. Oh, tetap dibuka. Gak ada yang mau nemenin. Kalau Jabela ada apa film Indonesia, film horor Indonesia yang paling serem? Film horor yang serem banget. Apa? Ya setan botak gitu. Oke. Tapi aku tetap paling kagum dengan mendiang Tante Susana. Itu memang favoritku. Iya, makanya nggak heran ketika dapat julukan. Iya. Dulu sempat aku mau adu satu frame ya, cuman keburu dia berpulang. Gitu. Akhirnya Ya udah, oke, nggak jadi ya. Iya. Emang rezekinya Mas Oji emang Indah Permatasari, mendiang Kiki Fatmala ya. Ada yang disampaikan ke Sobat Deka supaya datang ke bioskop untuk nonton setan botak di jembatan Ancol, Mas Oji. Iya, buat kalian penggemar film horor ya, nanti nonton kami berdua ya. Betul. Kita adu acting berdua di Setan botak di jembatan Ancol. Ancol. Jangan lupa ya. Jangan lupa nonton. Terakhir Mas Oji, tetap pekerjaan yang lama tetap ditelateni nggak? Kalau udah main film begini? Saya Ya, nyanyi, ya, make up artisnya kalau show alhamdulillah. Bahkan hampir- kemarin nih Sobat Deka kalau lihat di Instagramnya beliau lenggak-lenggok jadi model loh.
Oh itu, Nambah. iya itu sambilan, itu nyambi. Lagi BU. yang iya tuh aku seringnya nyanyi. Kayak kemarin baru dari sebelum kesini kan dari Semarang. Ini baru sampai tadi pagi. Oh, Nah, itu nyanyi masih jalan terus. Alhamdulillah. Oke. Pokoknya dalam seminggu tuh ya pasti ada lah, alhamdulillah. Oke. Jamila, ada yang disampaikan? Udah sih. Oke. Tonton saya ya. Iya, jangan lupa nonton pokoknya itu. Jangan lupa nonton Setan Botak di Jembatan Ancol. Pokoknya jaminan seru ya. Iya, Nah, betul. gitu. Terima kasih Terima Mas kasih. Ozi Saputra dan Jamila Salim sudah mampir ke podcast Sinari di Warta Kota. Ditunggu karya berikutnya, mudah-mudahan ada Setan Botak di Jembatan Ancol yang kedua dan berikutnya. Amin. Sehat terus. Terima kasih Mas Amin. Ozi, Terima kasih. Jamila, Sama-sama. Bu Beka, terima kasih. Bye bye.